Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Widya Putri dari kelompok 1 akan membahas dan menjelaskan materi tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran di SD atau MI. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita pahami dahulu apa yang dimaksud dengan konsep dasar. Konsep dapat diartikan sebagai gagasan pokok, sedangkan dasar berarti pondasi. Jadi, konsep dasar ialah kerangka berpikir awal yang digunakan untuk memahami sesuatu secara lebih mendalam. Dalam pendidikan, konsep dasar menjadi pijakan sebelum kita membahas teori maupun praktik di kelas. Berdasarkan pengertian konsep dasar tersebut, maka konsep dasar evaluasi pembelajaran SD atau MI adalah kerangka berpikir untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran dapat tercapai. Melalui evaluasi, guru juga dapat bisa mengetahui perkembangan siswa, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Evaluasi ini mencakup kegiatan mengukur, menilai, sekaligus mengambil keputusan untuk tidak lanjut pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini juga memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama, untuk mengetahui ketercapaian tujuan belajar siswa. Yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan, seperti menentukan program remedial atau pengayaan. Dan yang ketiga, sebagai umpan balik. Bagi guru, evaluasi menjadi bahan refleksi pembelajaran. Bagi siswa, evaluasi memberi informasi tentang perkembangan belajarnya. Sedangkan bagi orang tua, evaluasi memberikan gambaran tentang hasil belajar anak. Selain tujuan, kita juga perlu memahami fungsi evaluasi pembelajaran di SD atau MI. Evaluasi berfungsi sebagai diagnostik, yaitu membantu guru menemukan kesulitan belajar siswa. Kemudian selektif, yaitu untuk memilih siswa yang layak mengikuti program tertentu. Fungsi lainnya seperti penempatan, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan awal siswa. Dan yang paling penting, evaluasi berfungsi untuk mengukur keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran ada berbagai jenis. Yang pertama, evaluasi formatif, dilakukan selama proses pembelajaran untuk melihat perkembangan belajar siswa. Yang kedua, evaluasi sumatif, dilakukan di akhir periode, misalnya akhir semester, untuk mengetahui hasil belajar secara menyeluruh. Yang ketiga, evaluasi diagnostik, untuk mengetahui kesulitan atau kelemahan siswa dalam belajar. Dan yang keempat, evaluasi penempatan, untuk menentukan posisi atau kelompok belajar yang sesuai bagi siswa. Nah, kemudian evaluasi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Yang pertama, evaluasi harus objektif, artinya berdasarkan data yang nyata. Yang kedua, harus adil. Yang ketiga, harus komprehensif. Yang keempat, harus berkesinambungan. Prinsip ini dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya dilakukan di akhir semester saja. Dan yang kelima, hasil evaluasi harus bermakna, yaitu memberikan manfaat nyata bagi perbaikan pembelajaran. Berikut ini adalah aspek-aspek yang dinilai pada evaluasi pembelajaran di SD atau MI. Yang pertama, aspek kognitif, yaitu aspek yang menilai kemampuan berpikir dan pengetahuan dasar siswa. Yang kedua, ada aspek afektif, yaitu aspek yang menilai sikap dan karakter yang ditunjukkan siswa sehari-hari. Dan yang ketiga, aspek psikomotor, yaitu aspek yang menilai keterampilan praktik, misalnya membaca, menulis, berhitung, atau membuat karya sederhana. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran ini memiliki bentuk-bentuk yang bervariasi. Yang pertama, ada bentuk tes, seperti mengerjakan soal pilihan ganda, isian singkat, atau praktik sederhana. Yang kedua, ada non-tes, misalnya observasi atau wawancara. Dan yang ketiga, di era sekarang, penilaian otentik juga sering digunakan. Contohnya seperti portofolio atau penilaian kinerja yang menekankan pada kemampuan nyata siswa. Jadi, kesimpulan yang didapat dari materi tersebut ialah evaluasi pembelajaran di SD atau MI adalah proses penting dan sistematis yang tidak bisa dipisahkan dari pembelajaran. Evaluasi membantu guru menilai perkembangan siswa, memberi umpan balik, dan memperbaiki proses belajar. Dengan evaluasi, guru bisa mengambil keputusan yang tepat, dan siswa juga terbantu untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.